Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dan mengoperasikan function itu sendiri. Sebelum kita membuat dan mengoperasikannya, alangkah lebih baiknya kita tahu apa definisi function itu sendiri. Jadi function itu adalah kumpulan-kumpulan SQL berupa rutin yang disimpan dalam database MySQL server. Biasanya function ini dikombinasikan dengan store prosedur atau bisa juga tidak dikombinasikan. Nah, menggunakan store prosedur dan store function ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu lebih cepat, yang kedua menghilangkan duplikasi proses, yang ketiga pemeliharaan yang mudah, dan yang keempat meningkatkan keamanan database. Setelah itu kita lanjut ke contoh function yang sudah saya buat kemarin. Pertama di sini saya sudah membuat suatu function, yaitu function untuk cek hari menggunakan input parameter angka hari yaitu yang bertipe small integer. Nah, di sini maksud dari function ini adalah untuk mengecek hari. Jika inputannya itu 1 sampai 7, maka jika inputannya 1 itu maka akan muncul hari Senin. Jika inputnya 2, maka muncul hari Selasa. Jika inputnya 3, maka muncul hari Rabu. Begitupun selanjutnya. Jika di luar input 1 sampai 7, maka akan muncul hari salah. Nah, sebelum kita menjalankan function ini, saya ingin menjelaskan apa itu sintak-sintak yang ada di function itu sendiri. Yang pertama itu ada sintak delimiter. Delimiter di sini itu seperti kayak pembuka jika kita menuliskan program dan penutup jika kita menuliskan program. Delimiter di sini ada dua, yaitu yang diawali pertama itu pakai $, yang kedua itu pakai titik koma. Terus yang selanjutnya ada create function. Create function di sini itu adalah sebuah sintak jika kita ingin membuat sebuah function, maka kita harus memakai sintak create function ini sendiri. Lalu kita lanjutkan pakai nama function kita. Apakah kita mau pakai parameter atau tidak itu terserah. Nah, di sini saya menggunakan parameter. Lalu di sini return varchar. Jadi return di sini tuh untuk mengembalikan nilai apa yang di return oleh function ini sendiri. Ini return sini terserah. Jika kegunaan emang function ini menggunakan ingin outputnya sebuah kata, maka menggunakan varchar. Jika angka ya kita gunakan integer. Deterministik di sini tuh fungsinya untuk siapa saja yang boleh menggunakan function ini ya. Jika deterministik itu maka user ini saja. Jika non deterministik maka semua user bisa menggunakan function ini. Lalu saya akan menjelaskan begin dan end. Begin dan end ini sama seperti delimiter, cuman fungsinya di function ini itu sendiri. Jika begin untuk mengawali sebuah function, maka end itu gunanya untuk mengakhiri sebuah function itu sendiri. Lalu di sini ada declare hari. Declare di sini itu seperti deklarasi variabel jika di pemrograman lainnya. Declare hari varchar. Jadi di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel hari yang bertipe data varchar. Lalu di sini ada if else untuk pengecekan apakah angka yang kita inputkan itu sama dengan 1. Jika 1 maka keluarnya hari Senin. Lalu and if return. Untuk lebih jelasnya mari kita coba menjalankan function tersebut ini. Function yang pertama yaitu cek hari. Untuk menjalankan function kita bisa menulis query select terus nama function itu sendiri. Nama functionnya itu cek hari. Jangan lupa besar huruf kecilnya itu berpengaruh sekali di MySQL. Cek hari, dan di sini menggunakan parameter small integer, maka kita harus menggunakan small integer, yaitu seumpama saya ingin menginputkan angka 7, maka otomatis yang keluar hari Minggu. Jika saya menginputkan di luar angka 1 sampai 7, maka otomatis yang keluar harinya salah. Mungkin
untuk function yang pertama bisa itu kita masuk ke function yang kedua. Di sini function yang kedua itu tidak jauh beda dengan function yang pertama, cuman di sini saya membuat function yang kedua ini yang tadi hari, yang sekarang cek bulan. Jadi sama seperti tadi, kita awali dengan delimiter, lalu kita create function, nama function itu sendiri, cek bulan, lalu saya kasih parameter angka bulan dan tipe datanya small integer. Lalu kita return varchar karena saya ingin outputnya itu sebuah Januari, Februari, Maret, April begini. Jadi kita awali dengan begin, lalu kita deklarasikan variabelnya, lalu kita cek menggunakan if else seperti tadi. Jika angka bulan itu sama dengan 1, maka kita set Januari, karena Januari itu bulan pertama. Jika Februari, maka jika 2, maka outputnya maka akan Februari. Untuk di sini mungkin seperti itu saja. Langsung kita jalankan. Jadi sama seperti tadi, tetap menggunakan query select dan nama functionnya itu sendiri. Nama functionnya cek bulan dengan parameter small integer. Seumpama saya akan mengisi cek bulan itu sebagai 12, maka yang otomatis keluar maka adalah bulan Desember. Jika saya isi di luar 1 sampai 12, maka otomatis bulan salah. Kita lanjut ke function yang ketiga. Di sini function yang ketiga itu ada sedikit perbedaan, yaitu dari parameter yang saya inputkan. Parameter yang saya inputkan di sini adalah sebuah date. Jadi date di sini itu sebuah tipe data yang ada di MySQL yang berguna untuk tanggal yang formatnya itu dd YYY. Ya, pertama sama seperti tadi, kita diawali delimiter dan diakhiri dengan delimiter. Lalu kita membuat syntax create function, nama functionnya itu apa, lalu kita kasih parameter. Setelah itu di returnnya apa, saya ingin mengoutputkan ini sebagai sama seperti tadi, maka saya akan menggunakan return varchar, lalu deterministik, lalu begin and end sama. Setelah itu kita mendeklarasikan variabelnya. Di sini perbedaannya di if else-nya. Jika if yang kedua dan yang pertama tadi menggunakan parameternya, sebenarnya di sini juga sama, cuman di sini ketambahan sintak man, yang artinya man di sini itu untuk mengambil hanya bulannya saja dari tipe data date ini. Kan tadi format date itu adalah ddmmyy. Nah, untuk man di sini itu cuma mengambil angka mm-nya saja. Jadi ketika kita menginputkan seumpama 0301 2000, maka yang diambil hanyalah 01-nya saja dan hasilnya akan muncul output Januari. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke pengoperasian fungsinya. Sama seperti tadi, kita menggunakan query select, lalu nama functionnya, lalu kita kasih parameternya kan tadi kita date terus. Nah, di sini saya akan coba menggunakan sebuah sintak, yaitu sintak now. Now di sini itu berfungsi untuk mengambil tanggal yang sekarang ada di laptop kita. Nah, sekarang tanggal di laptop kita itu, tanggal bulan tahun di laptop kita itu Sunday Mei 3 2020.
jadi otomatis nanti yang keluar harusnya bulan Mei. Kita lanjut ke function selanjutnya, yaitu function yang keempat. Function keempat ini sama seperti tadi, delimiter diawali dengan delimiter, jaga delimiter, lalu memakai header get function untuk mode function, dikasih parameter, lalu menggunakan parameter date juga. Cuman di sini saya untuk hari, tadi bulan, sekarang hari. Menggunakan return varchar juga, begin, end. Nah, if di sini itu beda seperti tadi. Jika tadi pakai mon, di sini pakai day. Day di sini itu untuk mengambil harinya saja. Jika harinya itu satu, maka outputnya akan muncul Senin. Jika harinya 2, maka outputnya muncul Selasa. Yang tadi. Untuk tidak bingung, maka kita langsung operasikan di query langsung. Cek hari apa 1. Seperti tadi, untuk mengoperasikan fungsinya kita pakai query select, lalu nama function, lalu parameternya kita menggunakan now lagi. Maka otomatis yang keluar adalah hari Minggu. Lalu kita masuk ke function yang kelima, yaitu function untuk mengecek hari juga. Tapi di sini bedanya yaitu kita menggunakan parameter varchar. Yang tadi itu pakai date, terus yang pertama tadi pakai small integer, yang di sini pakai varchar. Sama seperti tadi, diawali dengan delimiter dan diakhiri dengan delimiter, lalu dengan header create function ditambahkan nama functionnya, terus saya kasih parameter angka hari yang bersifat data varchar, lalu saya returnkan dengan output varchar juga. Lalu begin dan end. Nah, untuk function di sini menggunakan if else, yaitu tapi if-nya itu ditambahkan day name. Day name di sini itu untuk mengecek apakah angka hari yang kita inputkan itu tadi itu sama dengan Monday. Jika Monday, maka outputnya yang keluar adalah Senin. Jika kita inputkan Tuesday, maka output yang keluar adalah hari Selasa. Begitupun seterusnya. Untuk tidak bingung, kita lanjutkan saja. Sama seperti tadi, kita menggunakan query select, lalu diikuti dengan parameter nama fungsinya itu sendiri. Nama fungsinya di sini itu cek hari apa, cek hari apa 2, lalu dimasukkan parameternya kita pakai no, otomatis akan keluar hari Minggu. Lalu kita masuk ke function selanjutnya, yaitu cek bulan apa. Di sini sama seperti cek hari apa, cuman di sini fungsinya di sini itu untuk mengecek nama bulannya, bukan nama harinya. Sama diawali dengan delimiter, lalu diakhiri dengan delimiter juga. Lalu digunakan header get function, lalu diteruskan dengan nama fungsinya itu sendiri. Di sini saya pakai parameter varchar juga, lalu return varchar juga. Lalu ada begin, lalu ada end. If-nya di sini kita memakai if untuk pengecekan month name-nya, lalu pakai variabel angka bulan itu tadi.
Jika angka bulannya itu Januari, maka akan outputnya itu otomatis Januari. Untuk lebih jelasnya langsung saja. Untuk mengecek functionnya kita juga pakai query select nama function, lalu kita tambahkan parameternya kita pakai parameter no. Maka otomatis yang keluar makan blend me. Kita udah menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sekarang function yang ketujuh. Function yang ketujuh ini function yaitu menggunakan beda seperti tadi. Yang tadi itu cuma menggunakan dasar if else, yang di sini function yang ketujuh ini menggunakan case. Jika di pemrograman itu switch case. Sama awalnya kita menggunakan delimiter dan diakhiri dengan delimiter juga. Lalu kita menggunakan derivative function, lalu diikuti dengan nama function. Di sini saya menggunakan parameter yang bernama semester yang bertipe data desimal, yaitu 3,0. Nah, keluarnya kita menggunakan varchar 30, lalu ada deterministik, lalu ada begin, dan juga ada end. Di sini kita mendeklarasikan semester level untuk mengecek apakah semester ini itu jika kurang dari 4, maka semester level itu akan beroutput mahasiswa semester awal. Di sini case di sini itu seperti berfungsi untuk pengecekan seperti if else, cuman agak beda. Jadi untuk sintaksnya case, lalu when, lalu end case. Jika semester yang saya inputkan itu kurang dari sama dengan 4, maka otomatis set semester level itu sama dengan mahasiswa semester awal. Jika semester lebih besar dari 4 dan semester kurang dari sama dengan 8, maka set semester mahasiswa semester tengah. Jika semester lebih dari 8 dan semester kurang dari sama dengan 12, maka set semester level mahasiswa semester akhir. Jika tidak dari semua itu, maka set semester level itu mahasiswa abadi. Lalu end case, lalu kita kembalikan nilai terkait dengan semester level. Untuk lebih jelasnya kita jalankan fungsinya. Jadi sama seperti tadi, kita menggunakan query select nama fungsinya cek mahasiswa, lalu kita masukkan parameternya. Nah, di dalam tabel saya ini ada sebuah atribut yang isinya itu semester, yaitu semester update. Di sini kita juga bisa menggunakan input seperti ini. From mahasiswa Nah, kita kan tidak tahu ini ya siapa, terus ini milik siapa. Untuk lebih jelasnya kita bisa menambahkan di belakang ini seperti nama mahasiswanya. Di sini ada sebuah atribut juga ada nama mahasiswa seperti ini untuk lebih jelasnya. Jadi kita tahu siapa yang mahasiswa semester awal, itu namanya Agus Saputra, dia mahasiswa semester awal. Untuk mengganti cek mahasiswa ini bisa menggunakan sintak S. Kita bebas mengganti apa, seperti status mahasiswa, otomatis jadi seperti ini. Lalu kita lanjut ke function selanjutnya.
Di sini function di sini itu menggunakan suatu fungsi loop diawali dengan delimiter, diakhiri dengan delimiter. Juga menggunakan header create function lalu diikuti dengan nama function. Di sini function di sini saya gunakan untuk mencari bilangan genap yang saya inputkan batasannya. Jadi ketika saya menginputkan batasan, maka otomatis function ini itu mencari bilangan genap yang kurang dari batasan saya inputkan tadi. Jadi kita inputkan batasnya itu sebagai integer, lalu kita return varchar. Kenapa varchar? Karena saya ingin menghasilkan seperti kayak array bilangan gitu. Jadi bilangan pertama 2, 4, 6, 8 seperti itu. Lalu diawali begin juga, lalu di end, lalu di sini kita mendeklarasikan dua variabel. Yang pertama deklarasi i yang bertipe integer, lalu deklarasi hasil lewat varchar. Lalu untuk menggunakan looping tentunya kita harus mempunyai suatu variabel yang bertipe numerik. Untuk lebih jelasnya, di sini ada untuk sintak loopingnya itu di sini ada ulang ini nama loopingnya, terus titik 2 loop, lalu di sini ada statementnya, lalu untuk akhirnya itu dikasih end loop, nama loopnya itu sendiri, lalu kita return hasilnya. Di sini penjelasannya if jika i itu lebih besar sama dengan batas, maka leave ulang. Leave di sini itu kita langsung meninggalkan looping ini sendiri. Lalu end if. Lalu ada set i sama dengan i plus 1, yaitu ini increment. Lalu di sini ada if jika i modulus 2 tidak sama dengan 0, maka otomatis langsung melompati ke literasi selanjutnya. Di sini kunci untuk mencari bilangan genapnya. Lalu jika tidak, maka hasil itu tadi itu dicatat di variabel hasil. Lalu end if, lalu end loop, lalu kita kembalikan ke hasil. Untuk lebih jelasnya kita jalankan query-nya. Maka select terus nama functionnya, cek nama functionnya bilangan genap, kita masukkan parameternya bertipe integer, maka kita hanya masukkan batasnya. Semua kita masukkan batasannya itu 11, maka otomatis function ini itu mencari bilangan genap yang lebih kurang dari 11, maka otomatis hasilnya seperti ini. Lalu kita lanjut ke function yang terakhir, yaitu function check SKS. Function check SKS di sini menggunakan looping juga, cuman berbeda loopingnya. Kita menggunakan looping while. Looping while di sini itu sintaknya hampir sama seperti looping for tadi, yaitu pertama nama loopingnya, lalu titik 2 while, terus ini batasan loopingnya, lalu do statement, lalu end while, lalu return apa yang kita mau return. Jadi pertama kita masukkan delimiter seperti tadi, terus delimiter, lalu headernya pakai create function, lalu ikuti nama functionnya. Terus di sini saya menginputkan dua parameter. Yang pertama yaitu parameter SKS yang bertipe desimal, lalu batas bertipe integer. Batas di sini itu digunakan untuk while ini sendiri. Jadi batas di sini itu untuk batas perulangan while-nya. Ketika kita menginputkan batas 200, maka while-nya ya masuk sampai 200. Lalu kita return varchar 30. Di sini juga sama, diawali dengan begin lalu diakhiri dengan end. Di sini mendeklarasikan dua variabel juga. Yang pertama deklarasi i untuk integer, deklarasi SK level untuk varchar.
untuk set ini untuk mengawali i-nya agar berawal dari 1 lalu kurang dari sama dengan batas. Lalu di dalam while di sini kita dapat beberapa statement, yaitu jika if SKS kurang dari 40, maka SKS level di sini itu akan mengertikan belum boleh skripsi. Jika SKS lebih dari 40, maka SKS level di sini itu boleh untuk skripsi. Jika keluar dari dua kondisi tersebut tadi, yaitu maka otomatis outputnya tidak terdaftar. Lalu and if, lalu di sini kok ada increment supaya while ini tidak infinite looping. Setelah itu langsung return SKS. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke cek query-nya. Jadi menggunakan query select juga, lalu kita inputkan nama fungsinya, cek SKS. Di sini saya ingin menyebutkan variabel pertama itu SKS, yaitu di dalam tabel saya itu terdapat atribut yang bernama SKS update. Jadi saya bisa mengambil atribut tersebut untuk sebagai inputan. Mahasiswa.sks update, lalu batasannya kita inputkan misalnya 200 seperti ini. Oh ya, lupa from mahasiswa. Otomatis yang keluar sabar, nggak lama. Otomatis yang keluar adalah seperti ini. Ya, sekian dari saya untuk menjelaskan beberapa fungsi yang saya buat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.